Tapi beberapa perusahaan ya kadang mereka ada yang tidak mau membayarkan UQ itu. Echin minasan konnichiwa, Pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan memberikan informasi tentang cuti yang ada di Jepang ya. Buat teman-teman yang sedang berada di Indonesia atau sedang ada di Jepang, teman-teman saat berada dan bekerja di Jepang, teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan yang namanya UQ ya, atau yang bisa dibilang UQ-QK. Itu adalah cuti berbayar yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada karyawan-karyawan orang yang bekerja di perusahaan tersebut, baik itu untuk orang asing maupun orang Jepang ya. Tapi sayangnya banyak juga ya teman-teman yang sudah berada di Jepang, sampai di Jepang ternyata tidak tahu apa itu yang namanya UQ. Jadi kalau teman-teman di Jepang itu ya, kalau misalnya dapat UQ itu, walaupun teman-teman libur, teman-teman tetap akan dibayar ya. Dan untuk UQ itu sendiri ya, untuk teman-teman yang berada di tahun pertama ya, sudah 1 tahun bekerja di perusahaan Jepang, baik itu magang ataupun pekerja, itu tahun pertama itu teman-teman dapat UQ itu 10 hari ya, dan tahun kedua dapat 11 hari, dan tahun ketiga dapat 12 hari. Dan kalau untuk tahun keempat itu dapat 14 hari, tahun kelima dapat 16 hari, tahun ke-6 dan seterusnya, itu makin meningkat ya. Dan itu adalah hal yang sebenarnya wajib untuk diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, karena memang hal yang seperti itu memang harus diterima, bahkan untuk orang asing sekalipun, bahkan orang Jepang pun juga dapat. Tapi beberapa perusahaan ya kadang mereka ada yang tidak mau membayarkan UQ itu, karena mereka berpikir UQ itu gimana ya, kenapa harus membayar orang yang tidak bekerja, seperti itu. Dan pada dasarnya itu menyalahi aturan ya. Dan banyak orang-orang yang berada di Jepang, mereka tidak tahu apa fungsi UQ itu. Bahkan gue di sini pun juga kalau UQ memang jarang kepake ya, karena mungkin di sini sistemnya gajinya bulanan maupun libur tetap dibayar. Jadi nggak masalah, nggak ada UQ. Tapi kemarin juga sempat dapat UQ sih, gue juga kaget karena gue nggak minta tapi dikasih waktu itu. Nah jadi itu ya tentang UQ. Sebaiknya untuk teman-teman yang sudah ada berada di Jepang atau pengen datang ke Jepang itu tahu ya aturan UQ itu seperti apa. Jadi teman-teman juga mendapatkan hak tentang cuti berbayar. Karena kalau seandainya teman-teman nggak ambil itu saya rugi sekali ya. Maksudnya ketika teman-teman dikasih jatah untuk libur dan dibayar, teman-teman nggak ambil kan sayang sekali. Kecuali mungkin kalau seandainya libur itu diganti dengan uang begitu ya. Maksudnya teman-teman nggak ngambil liburnya tapi nanti diganti dengan uang, itu mungkin nggak masalah ya. Dan juga seperti yang gue bilang tadi, bahkan nggak semua perusahaan kadang menerapkan sistem UQ itu, walaupun sistem UQ itu menurut gue harus ada ya di Jepang, dan itu mungkin bisa dibilang kurang bagus ya, karena itu memang hak setiap orang yang bekerja di Jepang, baik itu orang asing maupun orang yang Jepang itu sendiri. Oke, itu informasi tentang UQ yang mungkin bisa jadi informasi tambahan buat teman-teman yang sedang berada di Jepang ataupun yang sedang berada di Indonesia yang akan ke Jepang. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen dan gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.